Selamat malam dan selamat datang para hadirin sekalian. Waduh, kok full ya ruangan pada malam hari ini? Nggak apa-apa, saudara-saudari. Malam hari ini merupakan malam yang spesial bagi saya. Karena apa? Karena malam ini dan di tempat ini saya bisa berdiri di hadapan kalian semua. Suatu momen yang sangat bersejarah sih bagi saya. Bisa berdiri di depan para calon-calon orang sukses, orang-orang yang siap menggenggam dunia dengan segala gejolak yang membara dalam acara seminar menggapai sukses untuk masa kini. Beri tepuk tangan dong. Nah, saudara-saudara, begini. Sebelum kita mulai acara seminar pada malam hari ini, bagaimana kalau kita adakan dulu sesi perkenalan? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Warto. Ya, saudara tidak salah dengar kok. Nama saya memang Warto. Warto saja. Nama yang cukup sederhana dan terdengar kampungan ini menjadi bukti bahwa sebuah kesuksesan juga bisa berpihak pada orang yang mau berjuang, bukan? Nah, saya lahir di keluarga miskin di kota yang semuanya serba terbatas. Sebelum sampai di titik ini, di titik di depan kalian semua, bisa saudara dan saudari bayangkan, bukan? Bagaimana perjuangan seorang Warto dalam menghadapi semua tantangan yang datang menghampirinya. Tapi ya, para saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk ke dalam acara seminar ini, supaya pembahasannya tidak tegang dan dapat mudah dimengerti, bagaimana kalau kita menggunakan gaya bahasa yang ringan, dengan gaya sharing cerita dan pengalaman terlebih dahulu. Begitu ya? Oke. Semua bermula ketika saya masih berada di bangku sekolah dasar. Bentar. Oh ya, masih SD. Pada kala itu, kehidupan saya itu serba sulit, saudara-saudari. Loh, kok ada yang nggak percaya itu loh? Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, di kampung saya itu semuanya serba terbatas. Wow, barang elektronik saja jarang ada yang punya. Ini sebagai gambaran saja ya, sebagai gambaran saja. Taraf mewah dalam hidup diri saya itu loh cuma sebatas makan daging-dagingan dan mempunyai kuota internet setiap hari. Itu sudah cukup mewah bagi saya. Beneran deh, nggak bohong saya. Tapi ya, tapi para saudara-saudari, taraf mewah dalam hidup diri saya mungkin boleh hanya sebatas itu, tapi tidak dengan mimpi saya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita barusan, bahwa semua orang sukses atau orang yang berhasil itu memiliki satu pondasi utama atau pondasi yang kuat dalam menghadapi dan mewujudkan cita-citanya atau impiannya. Kira-kira dari saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang tahu apa pondasi kuat tersebut? Gimana kak? Jawabannya hampir benar sih, tapi salah. Ya, bagaimana saudara di sana? Hah, benar yang saudara di sana katakan. Mimpi merupakan sebuah pondasi utama kita dalam kita melangkah maju ke depannya. Begitu. Karena mimpi, sebentar. Ya saudara, oke, sabar. Saya akan menjelaskannya setelah ini ya. Oke, sabar dulu yang di sana ya, masih antri pertanyaannya. Sabar. Aduh, kok kalian jadi tidak karuan begini pertanyaannya. Aduh, sabar dulu para penonton, sabar. Saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Saya janji deh. Saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Tunggu saudara-saudara, tunggu. Saya bilang sabar saudara-saudara, sabar.
buktikan suatu saat nanti aku akan menjadi orang yang sukses dan berhasil, dan kalian semua akan menyesali perbuatan kalian. Apa, Mak? Oh, enggak kok. Warta enggak apa-apa. Ini loh, tadi jatuh pas main sama teman-teman. Iya, Mak. Warta enggak apa-apa kok. Sumpah deh. Oh, enggak usah. Oh, ini cuma luka lecet doang kok. Enggak masalah. Ntar Warta obati sendiri saja. Apa? Oh, iya deh, Mak. Tapi waktu mau mandi dulu. Gerah soalnya. Mak, kalau mau makan saja dulu, nggak apa-apa, Mak. Tapi sisakan lauk kesukaan Warta ya, Mak. Seperti biasa, kepala ikan totok. Aku akan buktikan kepada mereka kalau suatu saat nanti aku akan berhasil, dan aku akan membawa Emak pergi ke kota, membelikannya rumah serta mobil, agar Emak tidak akan lagi capek dan kepanasan kalau mau pergi kemana-mana. Daripada aku bergumam yang enggak, lebih baik aku belajar sajalah buat ujian minggu depan. Nah, saudara dan saudari, seperti yang saudara dan saudari lihat barusan, bahwa kesuksesan itu tidak bisa digapai dengan mudah, apalagi mempertahankannya. Bahkan saudara-saudari, sampai di titik ini, di titik di mana saya berdiri di hadapan para saudara-saudari sekalian, masih banyak orang yang mempertanyakan dan mengkikis mental saya. Seandainya saya mempunyai mental setipis tisu dan tidak siap pada acara malam hari ini, mungkin saya akan langsung angkat kaki dari tempat ini. Tapi tidak, saya lebih mementingkan saudara dan saudari sekalian yang mau dengan senang hati dan dengan hati terbuka mau berbagi cerita dan sharing dengan saya. Nah, saudara-saudari, kesimpulan kedua yang bisa kita ambil dari cerita barusan adalah mental, di mana mental kita harus kuat dalam menghadapi segala tantangan yang akan datang menghampiri kita. Tapi sebelum membahas masalah mental, saya jelaskan di akhir saja lah ya. Sabar dulu, ada alasannya saudara-saudari. Begini, jika kita sudah mempunyai mental dan mimpi, maka masih ada satu hal lagi yang kita perlukan supaya kita bisa menjadi orang sukses dan orang yang berhasil. Nah, kira-kira nih ya, dari banyaknya saudara-saudari yang datang pada malam hari ini, apakah ada yang bisa menebak satu hal terakhir itu? Jika ada yang bisa menebak, saya punya rewas nih buat yang bisa memecahkan satu hal tersebut. Ya gak seberapa sih, tapi cukuplah buat beli makan sama minum. Bagaimana? Pendidikan? Ya pendidikan memang penting sih, tapi bukan itu yang utama bagi saya. Loh, kok gitu katanya? Begini saudara, jika memang pendidikan itu yang paling penting, lantas bagaimana saudara menjelaskan fenomena yang terjadi sekarang, di mana saya yang tidak tamat SMP pun loh bisa berdiri di hadapan kalian semua? Memang benar, pendidikan itu bisa didapat di mana saja dan dengan cara apa saja, tidak melulu harus sekolah. Tapi nih ya, apa manfaat dan apa gunanya semua hal berpendidikan itu jika tidak digunakan dalam kehidupan prakteknya? Kan nggak guna jadinya. Ya karena saya memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga saya memilih untuk tidak meneruskan sekolah saya. Apakah bagaimana?
gelar. Kakak menanyakan tentang gelar saya ini. Oke, gelar ini baru saya dapatkan ketika saya memiliki kekayaan dan mencapai titik keberhasilan saya, Kak. Sehingga saya lebih memilih untuk meneruskan sekolah saya, mengenyam pendidikan hingga tuntas dan menambah jaringan komunikasi saya. Sekarang gini, jika memang saudara masih tetap menyangkal dan tidak mau menerima pendapat saya, oke, nggak apa-apa. Sekarang coba saudara jelaskan apa kaitannya, apa relevansinya dengan seminar ini. Seminar yang bertajuk Menggapai Sukses untuk Masa Kini dengan kebutuhan saudara tentang kesuksesan. Fenomena sosial dan psikologi seperti sebentar saudara. Lidah saya sepertinya kegigit ini. Saudara, jika memang saudara masih tetap menyangkal, coba sekarang jelaskan apa kaitannya dengan seminar ini gitu loh. Fenomena sosial dan psikologi seperti apa yang terjadi di kalangan anak muda dalam interval waktu beberapa tahun terakhir ini. Sehingga acara pada malam hari ini dihadiri hampir 1000 peserta yang didominasi oleh anak muda, pelajar, dan para remaja lainnya. Coba, apakah saudara bisa menjelaskannya? Apakah yang di sana juga bisa menjelaskan? Gak apa-apa. Kalau bisa menjelaskannya, silakan maju ke tempat saya. Saya persilakan. Dan saya akan duduk di tempat kalian dan mendengarkan pendapat dari saudara. Silakan. Saya tunggu, nggak apa-apa. Lihat, tidak ada yang berani maju kan? Kalian bukannya tidak berani sih kalau kata saya, tapi karena kalian tidak bisa menjelaskannya. Kembali saudara-saudari, sebenarnya pertanyaan akademis yang dilontarkan oleh saudara barusan bukan didapat dari pendidikan yang baru-baru ini saya dapatkan. Karena ya, semua hal berpendidikan itu yang saya tuntaskan, ya apalagi pendidikan yang banyak sekali saya tuntaskan, saya tidak akan bisa berpikir dan berbicara secara kritis jika saya tidak punya kreativitas. Ya, betul saudara-saudari, kreativitas bagi saya modal utamanya selanjutnya itu adalah kreativitas. Karena gini, semua modal yang kita miliki, baik itu mimpi, mental, kekayaan, pendidikan, dan segala hal privilege lainnya tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak punya kreativitas. Begitu saudara-saudara. Tuh, bapak ini rek kok kesini sekarang tuh, gak tepat banget waktunya. Sebentar saudara-saudari, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis ini. Mohon tunggu sebentar ya. Oh ya, satu lagi yang lupa saya sampaikan. Kalau kesuksesan juga bisa didapat dari keberuntungan, tapi juga perlu kita ingat kalau kreativitas juga berperan penting dalam kita untuk mencari peluang keberuntungan, untuk mencari sebuah kesuksesan. Ingat itu ya saudara-saudara. Ampun Pak. Tunggu orang berkira. Iya Pak, sabar Pak, saya bayarkan saya kok. Sabar, tenang saja, tenang. Saya harus di tempat sembunyi ini. Gimana ya? Oh, di sini saja. Sepertinya orang itu. Aduh, malah kesini pula. Aduh. Bisa mengira. Aduh. Aduh. Ya Pak, saya janji saya bayar utang saya kok. Beneran deh. Aduh. Ini loh. Saya dapat jam 8.
Saya janji deh, 1 minggu lagi saya bayar semuanya. Iya, saya janji sama bunga-bunga juga. Aduh, aduh. 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 Aduh, sakit. Capek, sakit. Lari-larian dipukuli. Aduh. Emang sulit ya buat bertahan hidup di dunia yang keras ini, apalagi buat orang-orang pinggiran seperti aku. Seleo pula. Baru juga dapat job-joban juga apes begini. Memang ya, kalau hidup itu kalau nggak sial ya apes. Sakit lah tanganku. Lebih baik aku kembali ke markas saja lah, buat melatih aktor dan teknik komunikasiku, supaya aku bisa mendapatkan kepercayaan dan relasi dari orang-orang penting. Aduh. Maafkan anakmu ini, Mak. Anakmu belum bisa pulang sebelum sukses, Mak. Satu selesai dan satu datang lagi. Sial. Untung aku punya mental dan fisik yang kuat.